Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah beberapa akibat membaca surah Al-Ikhlas atau kulhu setiap hari menurut Rasulullah SAW. Sangatlah dahsyat. Sahabatku yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas atau dikenal dengan kulhu termasuk surah pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayat yang pendek dan mudah diingat membuat surah Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan salat. Namun, di balik ayatnya yang pendek, surah Al-Ikhlas memiliki tempat yang sangat teristimewa. Karena melalui surah ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas, apa saja keutamaan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari? Berikut ini adalah 6 keutamaan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama yaitu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surah Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kandungan dalam surah Al-Ikhlas syarat dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Allahul Wahidus Shomad adalah sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, menambah rezeki. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki yang banyak serta halal. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya." Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, dahulu ada seseorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali." Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Tak lama pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surah Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan.
Ketika orang itu menjadi imam dalam salatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian? Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku cinta untuk membaca surah ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Kemudian yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surah Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah SAW bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kelima, surah Al-Ikhlas jika dibaca bersama surah An-Nas dan Al-Falaq memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan surah Al-Ikhlas, surah An-Nas dan surah Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW terbiasa membaca ketiga surat tersebut sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusap kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepala, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, menjadi sebab dikabulkannya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkan dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surah Al-Ikhlas ini dituturkan Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya, pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya, pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian wahai sahabatku, itulah beberapa manfaat yang sangat luar biasa ketika kita membaca surah Al-Ikhlas. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.